Di hari ulang tahunku, suami mengirim pesan. Makan malam nanti kita batalkan saja. Aku ada urusan yang lebih penting. Ini soal ibuku. Aku hanya diam dan mengemasi barang-barangku, lalu pergi menggunakan taksi online tanpa memberitahu siapapun. Suami histeris saat tahu aku pergi ke tempat yang bahkan tidak pernah bisa dia bayangkan sedikitpun. Karena aku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang makan itu hening, hanya terdengar suara detak jarum jam dinding yang terasa semakin lambat dan menyiksa. Hidangan istimewa yang telah dimasak sejak sore kini mulai kehilangan uap hangatnya. Tidak ada minuman beralkohol di atas meja itu, hanya ada teko keramik berisi teh melati terbaik dan sebotol air mineral yang embunnya mulai menetes membasahi taplak meja. Winda duduk di ujung meja dengan punggung tegak. Ia mengenakan gamis sederhana namun rapi, lengkap dengan jilbab yang menutupi kepalanya dengan anggun. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, seolah ia adalah patung lilin yang sedang menunggu kehidupan ditiupkan ke dalamnya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan ia telah menunggu suaminya, Fahri, selama 3 jam. Ponsel di samping piring makannya bergetar singkat, memecah keheningan yang menyesakkan itu. Layar ponsel menyala, menampilkan sebuah pesan singkat dari nama yang selama ini ia prioritaskan di atas segalanya. Winda meraih ponsel itu dengan gerakan lambat dan terukur. Matanya membaca deretan huruf yang dikirimkan Fahri. Pesan itu berbunyi sangat singkat dan padat, tanpa basa-basi, dan tanpa ucapan selamat ulang tahun. Fahri menulis bahwa makan malam harus dibatalkan, karena ia memiliki urusan yang jauh lebih penting menyangkut ibunya, Ibu Nilam. Pesan itu diakhiri dengan kalimat perintah agar Winda tidak menunggunya pulang, dan sebaiknya tidur lebih dulu. Winda meletakkan kembali ponselnya ke atas meja dengan sangat perlahan, tanpa membantingnya, tanpa ada air mata yang menetes di pipinya. Reaksi wanita itu sungguh di luar dugaan. Jika wanita biasa mungkin akan menangis terseduh-seduh atau melempar barang karena kecewa, Winda justru menghela napas panjang seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Tatapan matanya yang semula lembut berubah menjadi dingin dan tajam, seperti permukaan danau beku yang menyimpan misteri kelam di dasarnya. Ia menatap kursi kosong di hadapannya, kursi yang seharusnya diduduki oleh Fahri, dan sebuah senyuman tipis yang sulit diartikan terukir di bibirnya. Wanita berhijab itu bangkit dari kursinya. Ia tidak membereskan makanan yang sudah dingin itu. Ia membiarkan semuanya tergeletak begitu saja seolah pesta itu memang sudah berakhir sebelum dimulai. Winda melangkah menuju kamar tidur utama mereka di lantai 2. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai keramik, berbeda dengan langkahnya yang biasanya pelan dan hati-hati agar tidak mengganggu istirahat Fahri. Sesampainya di kamar, ia tidak menuju lemari pakaian untuk mengambil baju ganti atau bersiap tidur seperti perintah suaminya. Ia justru berjalan menuju sebuah lukisan pemandangan generik yang tergantung di dinding di samping lemari besar. Tangan Winda meraba sisi bingkai lukisan itu, menekan sebuah titik tersembunyi yang tidak kasat mata. Terdengar bunyi klik pelan, dan lukisan itu bergeser sedikit, menampakkan sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Winda menempelkan ibu jarinya pada panel pemindai. Lampu indikator berkedip hijau dalam hitungan detik. Pintu brankas terbuka tanpa suara. Di dalamnya tidak ada perhiasan emas atau tumpukan uang tunai, seperti yang biasa disimpan orang kaya pada umumnya. Hanya ada sebuah flash disk berwarna perak titanium, sebuah kunci berbentuk aneh, dan beberapa paspor dengan foto wajahnya namun dengan nama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda. Winda mengambil paspor bersampul hitam dan flash disk tersebut, lalu memasukkannya ke dalam tas tangan kecil yang biasa ia bawa. Ia kemudian membuka bagian belakang lemari pakaiannya, merobek sedikit lapisan kayu tipis di bagian paling bawah yang ternyata adalah ruang penyimpanan rahasia lainnya. Dari sana, ia mengambil sebuah kartu akses berwarna hitam pekat tanpa logo apapun. Winda menatap cermin riasnya untuk terakhir kali. Ia melihat pantulan dirinya, seorang istri penurut yang selama 5 tahun terakhir hidup dalam bayang-bayang suami yang biasa saja. Ia merapikan ujung jilbabnya, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar, lalu berbisik pada bayangannya sendiri bahwa sandiwara panjang ini sudah selesai. Ia keluar dari kamar itu tanpa membawa koper besar. Ia tidak butuh baju-baju lamanya. Ia tidak butuh kenangan di rumah ini. Winda menuruni tangga dan langsung menuju pintu depan. Ia memesan taksi online melalui aplikasi di ponselnya, mengetikkan sebuah titik koordinat yang jarang dikunjungi orang sebagai tujuan. Tidak butuh waktu lama, sebuah mobil MPV hitam tiba di depan pagar rumahnya. Winda masuk ke dalam mobil itu, tanpa menoleh lagi ke arah rumah yang telah menjadi penjaranya selama ini.
Rumah itu kini hanyalah bangunan kosong yang menyimpan kebohongan Fahri. Di dalam mobil, supir taksi sesekali melirik Winda melalui kaca spion tengah dengan tatapan ragu dan gelisah. Supir itu melihat aplikasi peta di ponselnya yang mengarahkan mereka ke pinggiran kota, melewati batas wilayah pemukiman menuju area hutan kota yang terkenal angker dan tertutup untuk umum, karena merupakan bekas kompleks pemakaman Belanda tua yang sudah tidak terurus. Supir itu berdeham, mencoba memberanikan diri untuk bertanya karena rute yang mereka lewati semakin sepi dan gelap, jauh dari keramaian kota. Ia bertanya apakah Winda yakin dengan tujuan tersebut, karena setahu dia area itu sudah dipagar beton dan dijaga ketat, serta tidak ada rumah penduduk di sana. Winda menjawab pertanyaan supir itu dengan suara yang tenang namun, memiliki otoritas yang membuat bulu kuduk supir itu meremang. Ia mengatakan agar supir itu tetap fokus menyetir dan mengikuti jalur yang ada di peta. Winda meyakinkan bahwa pagar beton itu akan terbuka untuknya dan supir itu tidak perlu khawatir soal keamanan. Nada bicara Winda bukanlah nada bicara seorang ibu rumah tangga yang sedang tersesat atau bingung, melainkan nada bicara seseorang yang terbiasa memberi perintah dan ditaati. Supir itu akhirnya memilih diam, menelan rasa penasarannya, dan terus memacu kendaraan menembus malam yang semakin pekat, membawa penumpangnya menuju tempat yang tidak wajar. Sepanjang perjalanan, Winda hanya menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan yang buram melintas cepat seperti kenangan 5 tahun pernikahannya yang sia-sia. Ia teringat bagaimana Fahri selalu meremehkannya, menganggapnya wanita yang tidak tahu apa-apa selain memasak dan mengurus rumah. Fahri tidak pernah tahu siapa Winda sebenarnya. Fahri tidak pernah tahu bahwa istri yang ia suruh membuatkan kopi setiap pagi adalah orang yang memegang rahasia para pejabat tinggi negara. Malam ini, Winda memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Pesan Fahri tentang membatalkan makan malam demi ibunya adalah pemicu yang meledakkan bendungan kesabarannya. Winda menyadari bahwa mempertahankan penyamaran ini sudah tidak sepadan dengan penghinaan yang ia terima. Mobil terus melaju, meninggalkan kehidupan normal Winda di belakang, menuju kegelapan yang menjadi rumah aslinya. Jam digital di dashboard mobil sedan milik Fahri menunjukkan pukul 2 dini hari ketika ia membelokkan setir memasuki halaman rumahnya. Mobil itu melaju pelan agar suara mesinnya tidak membangunkan tetangga. Fahri memarkir kendaraannya dengan sembarangan. Tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya berkecamuk hebat. Kemeja kerjanya sudah kusut, dan ada aroma parfum wanita lain yang samar-samar menempel di kerah bajunya, aroma parfum milik Laura. Fahri mengusap wajahnya dengan kasar, berusaha menyusun skenario kebohongan yang meyakinkan jika Winda bertanya kenapa ia pulang selarut ini. Ia sudah menyiapkan alasan klasik bahwa kondisi Ibu Nilam tiba-tiba memburuk, dan ia harus menemani ibunya di rumah sakit. Padahal kenyataannya ia baru saja menghabiskan waktu di apartemen Laura. Fahri turun dari mobil dan melangkah menuju pintu depan. Ia merogoh saku celananya mencari kunci rumah, namun gerakan tangannya terhenti ketika menyadari pintu rumah tidak terkunci. Rasa curiga mulai menyusup ke dalam benaknya. Winda adalah wanita yang sangat teliti soal keamanan rumah. Tidak mungkin Winda lupa mengunci pintu utama, apalagi di jam segini. Fahri mendorong pintu itu perlahan. Engsel pintu berdecit pelan, memecah kesunyian malam. Gelap gulita menyambutnya. Tidak ada lampu yang menyala, bahkan lampu ruang tengah yang biasanya dibiarkan redup oleh Winda pun mati total. Fahri meraba dinding mencari saklar lampu dan menekannya. Cahaya lampu neon membanjiri ruangan, menyilaukan matanya sejenak. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah meja makan yang masih tertata rapi. Piring-piring berisi makanan yang sudah basi masih tergeletak di sana, tidak tersentuh sama sekali. Fahri menatap kursi kosong di ujung meja. Rasa bersalah sedikit menyengat hatinya, tapi segera tertutupi oleh kepanikan lain yang lebih mendesak. Ia butuh Winda malam ini juga. Ia tidak pulang hanya untuk tidur. Ia pulang karena ia membutuhkan tanda tangan Winda untuk dokumen penggadaian sertifikat rumah. Fahri berlari kecil menaiki tangga menuju kamar tidur mereka. Ia memanggil nama Winda beberapa kali, namun suaranya hanya memantul di dinding-dinding kosong. Tidak ada jawaban. Jantungnya mulai berdegup kencang. Pikirannya melayang pada kemungkinan buruk. Mungkinkah Winda sakit atau terjadi sesuatu padanya? Fahri membuka pintu kamar tidur dengan kasar. Kamar itu kosong dan rapi, terlalu rapi. Tempat tidur masih tertata sempurna. Sprei tidak kusut, menandakan belum ada orang yang tidur di sana malam itu. Fahri bergegas menuju kamar mandi dalam, menyalakan lampu, namun nihil. Winda tidak ada di sana. Kepanikan Fahri berubah menjadi kemarahan. Ia berpikir Winda sedang merajuk dan pergi ke rumah orang tuanya atau menginap di hotel tanpa izin. Ia membuka lemari pakaian Winda dengan kasar, berniat mengecek apakah baju-baju istrinya masih ada. Saat pintu lemari terbuka, Fahri tertegun. Baju-baju Winda masih tergantung rapi,
gamis-gamis rumahannya masih ada. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Kotak perhiasan imitasi yang biasa Winda simpan di laci terbuka, dan isinya masih lengkap. Winda tidak membawa barang berharga apapun. Namun, mata Fahri menangkap celah di bagian belakang lemari yang sedikit terbuka. Lapisan kayu itu tampak terkelupas. Fahri mendekat dan memeriksa celah itu. Ia meraba bagian dalamnya yang kosong dan berdebu. Ia baru sadar bahwa lemari itu memiliki ruang rahasia yang selama ini tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Ruang itu kosong melompong sekarang. Hanya menyisakan jejak persegi panjang di debu yang menandakan pernah ada benda yang disimpan di sana. Fahri mundur selangkah, napasnya memburu. Siapa sebenarnya istrinya? Kenapa ada ruang rahasia di lemari baju? Namun, otak Fahri yang sedang terdesak masalah keuangan segera kembali ke fokus utamanya. Ia tidak peduli soal lemari. Ia butuh Winda untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran finansial akibat investasi bodong yang ia ikuti diam-diam. Ia segera merogoh ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Winda. Terdengar nada sambung, namun tidak diangkat. Ia mencoba lagi, dan kali ini panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Fahri mengumpat kasar. Ia mondar-mandir di dalam kamar sambil menjambak rambutnya sendiri. Pihak aplikasi investasi bodong itu sudah mengancam akan menyebarkan data pribadinya jika ia tidak menyetor dana tambahan besok pagi. Ia butuh sertifikat rumah ini, dan sertifikat itu atas nama mereka berdua. Tanpa Winda, ia tamat. Dalam keputusasaan, Fahri memutuskan untuk menelepon ibunya, Ibu Nilam. Mungkin Winda pergi ke sana untuk mengadu. Ibu Nilam pasti tahu sesuatu. Tangan Fahri gemetar saat menekan kontak ibunya. Nada sambung terdengar cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Namun, suara di seberang sana bukanlah suara Ibu Nilam yang biasanya cerewet atau manja. Suara Ibu Nilam terdengar bergetar hebat, diselingi napas yang tersengal-sengal seperti orang yang sedang ketakutan setengah mati. Fahri bertanya dengan nada tinggi apakah Winda ada di sana. Namun jawaban Ibu Nilam justru membuat Fahri semakin bingung. Ibu Nilam berbisik dengan suara parau, melarang Fahri untuk datang ke rumahnya. Ibu Nilam mengatakan bahwa ada banyak orang berseragam yang sedang menggeledah rumahnya saat ini. Mereka menanyakan tentang paket obat herbal yang biasa Ibu Nilam antar ke pelanggan. Fahri mengerutkan kening, tidak mengerti. Ia tahu ibunya sering berjualan obat herbal racikan sendiri, tapi kenapa sampai digeledah orang berseragam? Ibu Nilam terdengar menangis histeris sebelum sambungan telepon terputus tiba-tiba, menyisakan suara tut panjang yang menyakitkan telinga. Fahri membeku memegang ponselnya. Masalah apa lagi ini? Ibunya digerebek karena obat herbal? Pikirannya buntu. Ia kembali teringat pada Winda. Ia harus menemukan istrinya. Fahri membuka aplikasi pelacak lokasi keluarga yang pernah ia instal diam-diam di ponsel Winda dulu dengan alasan keamanan. Ia membuka peta digital itu, berharap titik GPS Winda masih aktif. Sebuah titik merah berkedip di layar ponselnya. Lokasi itu membuat mata Fahri terbelalak. Winda tidak berada di hotel, tidak di rumah orang tuanya, dan tidak di pusat perbelanjaan. Titik lokasi Winda berada jauh di pinggir kota, di sebuah area hijau yang luas yang ditandai sebagai kompleks pemakaman Belanda kuno. Lokasi itu adalah area terlarang yang sudah ditutup pemerintah bertahun-tahun lalu, karena alasan sengketa lahan. Apa yang dilakukan Winda di tengah kuburan tua jam 2 pagi begini? Rasa takut mulai merayap di punggung Fahri, bercampur dengan rasa marah dan bingung. Apakah istrinya sudah gila? Atau istrinya diculik? Fahri tidak punya pilihan lain. Ia menyambar kunci mobilnya kembali. Ia harus menyusul Winda ke kuburan tua itu, menyeretnya pulang, dan memaksanya menandatangani surat hutang itu, tidak peduli setan apa yang menunggu di sana. Fahri berlari keluar rumah, meninggalkan pintu yang tetap tidak terkunci, menuju mobil sedannya untuk mengejar satu-satunya harapan yang ia miliki, tanpa menyadari bahwa ia sedang berkendara menuju mimpi buruk yang sesungguhnya. Mobil sedan Fahri membelah kabut tebal yang menyelimuti jalanan menuju pinggiran kota. Jalan aspal yang ia lalui semakin lama semakin rusak dan berlubang, tanda bahwa area ini sudah lama dilupakan oleh pemerintah kota. Di kiri dan kanan jalan, pepohonan besar dengan dahan-dahan yang menjulur seperti cakar raksasa menciptakan lorong gelap yang mencekam. Tidak ada lampu penerangan jalan di sini. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari sorot lampu depan mobil Fahri, yang sesekali menangkap bayangan anjing liar yang melintas atau plang peringatan usang yang sudah tertutup lumut. Plang itu bertuliskan larangan masuk ke area cagar budaya pemakaman Belanda, namun Fahri tidak peduli. Rasa takutnya pada penagih hutang aplikasi investasi bodong jauh lebih besar daripada rasa takutnya pada hantu atau larangan masuk. Ia harus menemukan Winda malam ini juga, memaksanya pulang, dan mendapatkan tanda tangan sialan itu.
Fahri membelokkan mobilnya ke sebuah jalan setapak berbatu yang mengarah ke gerbang utama kompleks pemakaman. Gerbang besi setinggi 3 meter itu tampak berkarat dan terkunci rantai besar. Namun, anehnya, gembok rantai itu sudah terbuka dan tergeletak di tanah. Seolah baru saja ada seseorang yang membukanya paksa atau memang memiliki kuncinya. Fahri menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang. Ia tidak berani memarkir mobil terlalu jauh ke dalam. Ia mematikan mesin, menyambar senter dari laci dashboard, dan keluar dari mobil. Udara dingin langsung menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan daun busuk yang menyengat. Kesunyian di tempat itu begitu pekat, seolah suara serangga malam pun enggan terdengar. Fahri melangkah masuk melewati celah gerbang yang terbuka. Senter di tangannya menyapu area sekitar. Deretan nisan-nisan batu tua dengan bentuk salib dan patung malaikat yang kehilangan kepala menyambut kedatangannya. Rumput liar tumbuh setinggi pinggang, menyembunyikan jalan setapak yang seharusnya ada. Fahri berjalan dengan hati-hati, sesekali tersandung akar pohon yang menyembul dari tanah. Napasnya memburu, campuran antara lelah dan ngeri. Ia terus memantau ponselnya, memastikan titik lokasi Winda tidak berubah. Titik itu mengarah ke bagian tengah pemakaman, di mana terdapat sebuah bangunan makam besar, atau mausoleum yang biasanya milik keluarga pejabat kolonial di masa lalu. Setelah berjalan hampir 10 menit menembus semak belukar, Fahri akhirnya melihat bangunan itu. Sebuah mausoleum megah bergaya arsitektur gotik berdiri kokoh di tengah area terbuka. Dindingnya terbuat dari batu marmer hitam yang sudah kusam dimakan usia, namun tetap memancarkan aura keagungan yang mengerikan. Di sekeliling bangunan itu, tidak ada rumput liar yang tumbuh, tanahnya bersih seolah ada yang merawatnya secara rutin. Hal ini membuat Fahri semakin curiga. Bagaimana mungkin di tengah hutan belantara yang tidak terurus ini ada satu titik yang begitu rapi? Ia mengarahkan senternya ke pintu mausoleum yang terbuat dari besi tempat tebal dengan ukiran bunga mawar yang rumit. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah gelap yang mengundang masuk. Fahri menelan ludah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia memanggil nama Winda dengan suara bergetar, namun tidak ada jawaban. Suaranya justru terdengar asing di telinganya sendiri, diredam oleh kabut yang semakin tebal. Dengan tangan gemetar, Fahri mendorong pintu besi itu. Engsel pintu yang seharusnya berkarat ternyata bergerak mulus tanpa suara, seolah baru saja diberi minyak pelumas. Fahri melangkah masuk ke dalam kegelapan mausoleum. Udara di dalam ruangan itu terasa berbeda, lebih dingin dan berbau logam, bukan bau apek seperti kuburan tua pada umumnya. Cahaya senter Fahri menyapu ruangan dalam mausoleum. Ruangan itu kosong. Tidak ada peti mati batu di tengah ruangan seperti yang ia bayangkan. Lantainya terbuat dari keramik motif catur hitam putih yang bersih mengkilap. Dinding-dindingnya polos tanpa hiasan. Fahri bingung. Aplikasi pelacaknya mengatakan Winda ada tepat di titik ini, tapi ruangan ini kosong melompong. Ia berputar-putar mencari jejak keberadaan istrinya. Mungkinkah Winda bersembunyi di balik pilar? Atau mungkin ada ruangan lain di belakang bangunan ini? Saat Fahri melangkah mundur karena frustrasi, tumit sepatunya menginjak salah satu ubin lantai yang terasa sedikit ambles ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara mendesing pelan, seperti suara mesin hidrolik yang mulai bekerja. Fahri terlonjak kaget. Belum sempat ia bereaksi, lantai tempat ia berpijak bergetar. Fahri panik dan mencoba lari ke arah pintu. Namun pintu besi di belakangnya tertutup secara otomatis dengan bantingan keras, mengunci dirinya di dalam. Kegelapan total menyelimuti ruangan itu sejenak sebelum lampu darurat berwarna merah menyala di sudut-sudut ruangan. Lantai di tengah ruangan, area seluas 2 kali 2 meter tempat Fahri berdiri, mulai bergerak turun perlahan. Fahri berteriak histeris sambil memukul-mukul dinding tak kasat mata di sekeliling lift tersebut, namun sia-sia. Ia sedang dibawa turun menuju perut bumi. Perjalanan turun itu terasa sangat lama dan menyiksa. Fahri bisa merasakan tekanan udara yang berubah, membuat telinganya berdenging. Ia tidak menyangka bahwa di bawah kuburan tua ini terdapat sebuah mekanisme teknologi canggih. Pikirannya mulai kacau. Apakah Winda diculik oleh organisasi rahasia? Atau apakah Winda terlibat sekte sesat? Bayangan tentang hutang investasinya sesaat terlupakan, tergantikan oleh ketakutan akan kematian yang terasa begitu dekat. Lift itu terus turun melewati lapisan tanah dan bebatuan, hingga akhirnya guncangan berhenti. Suara desing mesin mati, digantikan oleh suara kunci pengaman yang terbuka. Di hadapan Fahri, dinding batu di depannya terbelah dua dan bergeser ke samping, menampakkan sebuah lorong panjang berwarna putih steril yang sangat kontras dengan suasana kuburan di atas sana. Cahaya lampu LED yang terang benderang membanjiri mata Fahri, membuatnya harus menyipitkan mata. Namun, yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak bukanlah cahaya itu, melainkan sosok yang menyambutnya.
Dua orang penjaga bertubuh kekar berdiri tegak di ujung lorong. Mereka mengenakan seragam taktis serba hitam, lengkap dengan rompi anti peluru dan helm yang menutupi seluruh wajah. Di tangan mereka, senjata laras panjang tipe serbu terarah tepat ke dada Fahri. Fahri mengangkat kedua tangannya secara refleks, lututnya gemetar hebat hingga hampir tidak sanggup menopang berat badannya. Ia mencoba berbicara, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencari istrinya dan mungkin salah masuk tempat, tapi lidahnya keluh. Salah satu penjaga itu melangkah maju dengan gerakan kaku dan disiplin. Suara robotik terdengar dari balik helmnya, memerintahkan Fahri untuk tetap diam di tempat dan meletakkan tangan di belakang kepala. Penjaga itu tidak bertanya siapa Fahri, seolah mereka sudah menduga kedatangannya. Penjaga itu menempelkan alat pemindai retina ke mata Fahri secara paksa. Cahaya merah menyapu bola mata Fahri, membuatnya mengerjap perih. Sebuah suara wanita terdengar dari interkom yang terpasang di dinding lorong. Suara itu tenang, dingin, dan sangat familiar. Namun adanya memiliki otoritas yang tidak pernah Fahri dengar sebelumnya di rumah. Suara itu memerintahkan penjaga untuk membiarkan Fahri masuk karena tamu tak diundang itu sudah dinantikan. Penjaga menurunkan senjatanya, namun tetap mencengkeram lengan Fahri dengan kasar, menyeretnya masuk lebih dalam ke lorong putih itu. Fahri berjalan terseok-seok, pikirannya berputar liar mencoba mencerna situasi gila ini. Ia baru saja turun dari kuburan ke markas militer bawah tanah, dan suara di interkom tadi terdengar sangat mirip dengan suara istrinya, Winda, wanita yang selama ini ia anggap lemah dan membosankan. Fahri diseret paksa menyusuri lorong panjang yang dindingnya terbuat dari material kaca tebal dan logam. Di balik dinding kaca itu, Fahri bisa melihat ruangan-ruangan laboratorium di mana orang-orang berjas putih sibuk meneliti cairan berwarna-warni dan merakit perangkat elektronik mikro. Tidak ada yang menoleh padanya. Semua orang tampak fokus pada pekerjaan mereka masing-masing, bergerak dengan efisiensi tinggi seperti lebah pekerja di dalam sarang raksasa. Tempat ini bukan sekadar bunker persembunyian. Ini adalah sebuah fasilitas operasi tingkat tinggi yang entah bagaimana bisa eksis di bawah tanah kota tanpa terdeteksi oleh siapapun. Ujung lorong bermuara pada sebuah pintu ganda raksasa yang terbuka otomatis saat penjaga mendekat. Fahri didorong masuk ke dalam ruangan utama yang luasnya mungkin setara dengan lapangan sepak bola indoor. Ruangan ini, yang disebut sebagai The Hive atau sarang, adalah pusat saraf dari seluruh operasi tempat ini. Dinding ruangan dipenuhi oleh layar-layar monitor raksasa yang tersusun melengkung, menampilkan aliran data tanpa henti. Fahri melihat peta dunia dengan titik-titik merah dan hijau yang berkedip, grafik pasar saham global yang bergerak real-time, dan rekaman CCTV dari berbagai sudut kota, termasuk rekaman lalu lintas di jalan raya yang baru saja ia lewati. Suara dengungan pelan dari server komputer, dan ketikan jari ratusan operator mengisi udara. Di tengah ruangan, puluhan meja kerja tersusun melengkung menghadap ke satu titik pusat. Sebuah panggung kecil yang ditinggikan, di mana terdapat sebuah meja kerja besar dari kayu mahoni hitam dan sebuah kursi pimpinan yang membelakangi pintu masuk. Fahri merasa sangat kecil dan tidak berarti di tempat ini. Ia seperti semut yang tersesat masuk ke dalam mesin jam yang rumit. Penjaga melepaskan cengkeraman mereka, membiarkan Fahri berdiri terhuyung di tengah ruangan, menjadi tontonan bagi beberapa staf yang menghentikan pekerjaan mereka sejenak untuk menatapnya dengan tatapan merendahkan. Matanya menyapu sekeliling dengan panik, mencari wajah yang ia kenal. Dan ia menemukannya. Di dekat panggung utama, berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi. Pria itu sedang memegang tablet dan berbicara pelan ke arah kursi pimpinan yang masih membelakangi mereka. Fahri mengenali pria itu. Itu adalah Tuan Malik, atasan langsungnya di perusahaan logistik tempat ia bekerja. Tuan Malik, yang selama ini sering memarahinya karena laporan penjualan yang tidak mencapai target, kini berdiri di sana dengan sikap tubuh yang sangat berbeda. Tuan Malik terlihat membungkuk hormat, gesturnya penuh ketundukan, seolah sedang melayani seorang raja. Fahri berteriak memanggil nama bosnya itu dengan suara serak, berharap menemukan sekutu di tempat asing ini. Ia bertanya apa yang Tuan Malik lakukan di sini, dan meminta tolong untuk menjelaskan situasi gila ini. Tuan Malik menoleh perlahan. Tidak ada senyum ramah atau ekspresi kaget di wajahnya. Tuan Malik menatap Fahri dengan tatapan dingin dan datar, seolah menatap orang asing yang tidak penting. Ia kemudian memberi isyarat tangan agar Fahri diam. Fahri ternganga. Bos yang biasanya ia takuti itu ternyata bagian dari kegilaan ini. Pandangan Fahri kemudian beralih ke salah satu layar monitor berukuran sedang yang berada tak jauh dari posisi Tuan Malik berdiri. Di layar itu terpampang sebuah foto wajah wanita yang sangat ia kenal, wajah yang ia cium beberapa jam yang lalu. Itu adalah foto Laura. Namun, data yang tertulis di samping foto Laura membuat darah Fahri berdesir hebat. Di sana tertulis, target pengawasan level 1. Afiliasi,
organs beson. Status, mata-mata industri. Messi, Envelopes. Dunia Fahri terasa runtuh seketika. Laura, wanita cantik yang ia pikir mencintainya apa adanya, wanita yang selalu memuji kehebatannya di saat Winda hanya diam, ternyata adalah seorang mata-mata. Dan tulisan, infiltrasi via subjek Fahri, apakah itu berarti Laura hanya mendekatinya untuk tujuan tertentu? Fahri menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha menyangkal kenyataan di depan matanya. Tidak mungkin Laura jahat. Laura adalah satu-satunya pelipur laranya. Ini pasti salah paham. Ini pasti rekayasa orang-orang gila di tempat ini untuk menjebaknya. Saat kebingungan Fahri memuncak, kursi pimpinan di atas panggung itu perlahan berputar menghadap ke arahnya. Suara mekanisme kursi itu terdengar halus namun menusuk keheningan yang tiba-tiba tercipta di ruangan itu. Sosok yang duduk di kursi itu membuat lutut Fahri lemas, hingga ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Di sana, duduk dengan anggun dan penuh wibawa, adalah istrinya, Winda. Winda masih mengenakan jilbabnya, namun gaya berhijabnya kini terlihat sangat modern dan taktis, tidak lagi model sederhana yang biasa ia pakai di rumah. Ia mengenakan blazer hitam dengan potongan tajam yang membalut tubuhnya, memberikan kesan otoritas yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi tatapan mata sayu dan tunduk yang biasa ia perlihatkan saat Fahri memarahinya soal masakan. Tatapan mata Winda kini tajam, menusuk, dan penuh perhitungan, seperti elang yang sedang menatap mangsanya dari ketinggian. Di tangannya, ia memegang sebuah cangkir teh porselen tipis, menyesapnya dengan ketenangan yang mengerikan. Fahri tergagap, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba memanggil nama Winda, bertanya apakah istrinya bekerja sebagai sekretaris atau admin di tempat ini. Pertanyaan bodoh yang keluar dari mulut pria yang tidak mampu menerima kenyataan bahwa istrinya jauh lebih hebat darinya. Winda meletakkan cangkirnya perlahan. Suaranya bergema di ruangan itu, tenang namun membuat setiap orang di ruangan itu menahan napas. Ia mengoreksi ucapan Fahri dengan nada datar. Ia mengatakan bahwa ia bukan admin, dan ia bukan sekadar karyawan. Ia adalah pemilik tempat ini. Ia adalah the keeper, penjaga keseimbangan informasi, dan Fahri baru saja melanggar satu-satunya aturan main dalam pernikahan mereka. Jangan pernah mencari tahu apa yang ada di balik diamnya sang istri. Winda berdiri dari kursinya, berjalan perlahan menuruni anak tangga panggung menuju Fahri yang masih terduduk lemas. Suara langkah sepatu hak tingginya menggema berirama. Tuan Malik segera mundur memberi jalan, menundukkan kepalanya dalam-dalam saat Winda lewat. Winda berhenti tepat di depan Fahri, menatap suaminya dari atas ke bawah dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan kejijikan. Ia berkata bahwa selama 5 tahun ini, ia telah membangun benteng yang sempurna untuk melindungi identitasnya, dan Fahri adalah batu bata yang paling tidak berguna namun paling efektif untuk benteng itu, karena tidak ada orang yang akan mencurigai suami sebodoh Fahri memiliki istri sekelas dirinya. Fahri mencoba membela diri, ego laki-lakinya terluka parah. Ia berteriak bahwa ia adalah kepala keluarga, ia adalah suami Winda, dan Winda tidak berhak merendahkannya seperti itu. Ia mengungkit soal hutang-hutangnya, menyalahkan Winda karena membiarkannya hidup susah padahal Winda kaya raya. Winda tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kegembiraan sama sekali. Ia menjentikan jarinya, dan layar raksasa di dinding utama berubah tampilan. Layar itu kini menampilkan video rekaman CCTV yang menunjukkan Ibu Nilam, Ibu Fahri, sedang melakukan transaksi mencurigakan di sebuah gang sempit dengan seseorang berjaket tebal. Winda menunjuk layar itu dan berkata pada Fahri untuk melihat kenyataan. Alasan Fahri membatalkan makan malam ulang tahunnya bukan karena ibunya sakit, tapi karena ibunya tertangkap tangan membawa paket obat terlarang. Winda mengungkapkan bahwa selama ini, uang yang sering diminta Ibu Nilam kepada Fahri bukanlah untuk berobat, melainkan untuk mengganti rugi barang dagangan ilegal yang sering dihilangkan oleh wanita tua itu. Fahri terdiam 1000 bahasa, matanya menatap nanar ke layar. Ibunya seorang kurir obat terlarang, istrinya seorang pimpinan intelijen, dan selingkuhannya seorang mata-mata. Malam ini, seluruh pondasi kehidupan Fahri dihancurkan berkeping-keping tanpa sisa. Fahri masih terduduk di lantai yang dingin itu, lututnya terasa seperti jeli yang tidak mampu menopang bobot tubuhnya sendiri. Matanya menatap sosok wanita di hadapannya dengan pandangan nanar yang dipenuhi ketidakpercayaan. Wanita itu adalah Winda, istri yang telah ia nikahi selama 5 tahun, istri yang ia kenal sebagai wanita rumahan yang sederhana, pendiam, dan penurut. Namun, sosok yang berdiri di depannya saat ini terasa seperti orang asing yang mengenakan wajah istrinya. Winda berdiri tegak dengan postur tubuh penuh percaya diri, mengenakan blazer hitam berpotongan tegas yang membalut tubuhnya dengan elegan, sangat kontras dengan daster lusuh yang biasa ia lihat di rumah. Jilbabnya tertata rapi dengan gaya modern yang praktis,
membingkai wajah cantiknya yang kini dihiasi ekspresi dingin dan berwibawa. Winda menatap Fahri dari balik cangkir teh porselen tipis yang ia pegang. Ia menyesap teh itu perlahan, seolah menikmati setiap detiknya, membiarkan keheningan menyiksa Fahri perlahan-lahan. Di sekeliling mereka, puluhan staf yang bekerja di ruangan The Hive itu kembali sibuk dengan layar komputer masing-masing, seolah kehadiran Fahri yang menyedihkan di lantai itu sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Bagi mereka, Fahri hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti di tengah operasi intelijen tingkat tinggi yang sedang mereka jalankan. Fahri merasa kerdil. Egonya sebagai seorang suami, sebagai laki-laki yang merasa dirinya kepala keluarga, hancur lebur di bawah tatapan merendahkan dari istrinya sendiri. Dengan suara bergetar menahan amarah dan rasa malu, Fahri akhirnya memberanikan diri untuk membuka mulut. Ia bertanya dengan nada menuntut tentang apa sebenarnya yang terjadi, dan sandiwara gila macam apa yang sedang dimainkan Winda. Fahri menuduh Winda telah membohonginya selama ini, menyembunyikan kekayaan dan pekerjaannya, sementara membiarkan Fahri banting tulang bekerja siang malam untuk membiayai kehidupan mereka yang pas-pasan. Fahri merasa dikhianati. Ia merasa dipermainkan seperti boneka bodoh. Ia berteriak bahwa sebagai suami, ia berhak tahu segalanya, dan ia berhak atas harta istrinya. Teriakan Fahri menggema di ruangan luas itu, namun tidak ada satupun orang yang bereaksi, kecuali Tuan Malik yang berdiri tak jauh dari Winda. Winda meletakkan cangkir tehnya ke atas meja kerja mahoni di sampingnya dengan gerakan lembut namun tegas. Suara denting porselen beradu dengan kayu terdengar nyaring di telinga Fahri. Winda melangkah maju mendekati Fahri, menundukkan sedikit badannya agar wajah mereka sejajar. Ia berkata dengan nada suara yang tenang, namun setiap katanya terasa tajam menusuk jantung. Winda menjelaskan bahwa Fahri tidak pernah banting tulang untuk membiayai hidup mereka. Gaji Fahri yang pas-pasan itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan rumah mereka jika Winda tidak diam-diam menutupinya dengan uang pribadinya. Winda mengungkapkan bahwa selama ini, gaya hidup hemat yang ia terapkan di rumah hanyalah cara untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan finansial Fahri yang terbatas, agar suaminya itu tidak merasa rendah diri. Fahri menggelengkan kepalanya keras-keras, menolak mempercayai ucapan Winda. Ia mengungkit prestasinya di kantor, kenaikan jabatannya tahun lalu, dan bonus-bonus yang ia terima dari Tuan Malik. Ia merasa itu semua adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Mendengar nama Tuan Malik disebut, Winda tersenyum miring. Ia menoleh ke arah Tuan Malik dan memberinya isyarat mata. Tuan Malik, pria parubaya yang selama ini dihormati dan ditakuti Fahri di kantor, segera melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Winda sebelum beralih menatap Fahri dengan tatapan iba bercampur geli. Tuan Malik menjelaskan bahwa semua promosi jabatan dan bonus yang diterima Fahri selama ini adalah perintah langsung dari Winda. Perusahaan logistik tempat mereka bekerja hanyalah salah satu dari sekian banyak perusahaan cangkang milik Winda yang digunakan untuk mencuci uang operasional organisasi dan sebagai kedok bagi para agennya. Tuan Malik menambahkan bahwa sebenarnya kinerja Fahri di kantor sangat buruk. Fahri sering salah input data, lambat dalam mengambil keputusan, dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Jika bukan karena instruksi khusus dari Winda untuk menjaga Fahri tetap bekerja dan merasa penting, Tuan Malik sudah memecat Fahri sejak tahun pertama ia bekerja. Fakta ini menghantam Fahri lebih keras daripada pukulan fisik. Seluruh kebanggaan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Ia menyadari bahwa ia hanyalah karyawan tidak berguna yang dipertahankan karena belas kasihan istrinya. Ia bukan manajer sukses seperti yang ia banggakan di depan teman-temannya. Ia hanyalah suami boneka yang dijaga agar tetap sibuk. Winda kembali menegakkan tubuhnya dan berjalan memutari Fahri, seolah sedang menginspeksi barang dagangan yang rusak. Ia menjelaskan alasan kenapa ia memilih Fahri sebagai suaminya 5 tahun lalu. Saat itu, Winda sedang diburu oleh sindikat internasional dan membutuhkan tempat persembunyian yang sempurna. Ia butuh kehidupan yang sangat biasa, sangat membosankan, dan sangat tidak terlihat agar musuh-musuhnya tidak bisa melacaknya. Fahri adalah kandidat yang sempurna. Fahri adalah pria rata-rata dengan ambisi yang biasa saja, hidup yang monoton, dan tidak memiliki kepekaan untuk mencurigai sesuatu yang ganjil. Menikah dengan Fahri adalah kamuflase terbaik bagi Winda. Di mata dunia, Winda hanyalah istri dari seorang pegawai swasta biasa, dan itu membuatnya tidak terlihat oleh radar musuh. Namun, Winda melanjutkan, kesabarannya mulai habis ketika Fahri mulai bertingkah. Fahri yang merasa dirinya hebat mulai berani bermain api dengan wanita lain dan terjerumus dalam investasi bodong, karena keserakahannya ingin cepat kaya. Winda tahu segalanya. Ia tahu setiap kali Fahri berbohong tentang lembur padahal sedang bertemu Laura. Ia tahu setiap kali Fahri mentransfer uang gaji ke rekening aplikasi investasi palsu itu. Winda membiarkan semua itu terjadi bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia ingin melihat seberapa jauh Fahri akan menggali kuburannya sendiri.
Malam ini adalah puncaknya. Ketika Fahri lebih memilih menyelamatkan muka di depan ibunya dan selingkuhannya daripada menghargai istri yang telah memberinya atap di atas kepala, Winda memutuskan bahwa kontrak pernikahan ini sudah tidak layak dipertahankan. Fahri yang merasa terpojok mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Ia mengungkit soal sertifikat rumah. Ia berkata bahwa rumah itu atas nama mereka berdua, dan ia butuh uang itu sekarang juga karena ia diancam oleh penagih hutang. Ia memohon pada Winda, merendahkan harga dirinya, meminta Winda membantunya melunasi hutang itu karena Winda ternyata kaya raya. Bagi Winda, uang segitu pasti tidak ada artinya. Sikap Fahri yang berubah dari arogan menjadi pengemis dalam hitungan menit membuat Winda semakin muak. Winda mengambil sebuah tablet tipis dari meja kerjanya dan melemparkannya ke lantai tepat di depan kaki Fahri. Layar tablet itu menyala, menampilkan data rekening bank Fahri yang kini berwarna merah dengan angka minus yang mencolok. Di sebelahnya, ada data aset milik Winda yang angkanya begitu fantastis hingga Fahri tidak sanggup menghitung jumlah nol di belakangnya. Winda berkata dengan dingin bahwa ia bisa saja melunasi hutang Fahri dalam kedipan mata, semudah ia membeli permen. Tapi ia tidak akan melakukannya. Ia tidak akan membiarkan uang hasil kerja kerasnya yang berdarah-darah digunakan untuk menutupi kesalahan pria yang tidak setia. Winda menegaskan bahwa rumah itu dibeli dengan uang tunai darinya. Nama Fahri di sertifikat hanyalah formalitas agar Fahri merasa memiliki. Malam ini, Winda akan menarik kembali semua fasilitas yang pernah ia berikan. Fahri menatap tablet itu dengan tangan gemetar. Ia melihat bukti transfer dari rekening tak dikenal yang masuk ke rekening cicilan rumah setiap bulannya, bukti pembayaran asuransi mobil, bahkan bukti pembayaran tagihan kartu kreditnya yang sering ia kira lunas otomatis karena sistem error. Ternyata Winda yang membayar semuanya. Fahri merasa telanjang. Ia merasa seperti anak kecil yang baru sadar bahwa mainan mewahnya adalah pemberian orang tua yang kini sedang marah besar. Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, bukan lagi takut pada penagih hutang, tapi takut pada masa depannya yang suram tanpa Winda. Ia menatap wajah istrinya, mencari sisa-sisa kelembutan yang dulu selalu ada, namun yang ia temukan hanyalah tembok es yang kokoh. Winda yang ia kenal sudah mati, atau mungkin memang tidak pernah ada. Yang ada di hadapannya kini adalah sang penjaga, ratu dunia bawah tanah yang baru saja menjatuhkan vonis pada pengkhianatnya. Suasana di dalam The Hive semakin mencekam setelah Winda membongkar kepalsuan harga diri Fahri. Namun, Winda belum selesai. Masih ada satu lagi kebenaran pahit yang harus ia tumpahkan ke hadapan suaminya, agar pria itu benar-benar sadar betapa butanya ia selama ini. Winda kembali duduk di kursi kebesarannya, menyilangkan kaki dengan anggun, lalu menunjuk ke layar monitor raksasa yang mendominasi dinding ruangan. Ia memerintahkan operator untuk memutar rekaman, subjek Nilam. Operator di sudut ruangan mengetik beberapa perintah cepat, dan layar utama seketika berubah tampilan. Fahri mendongak, matanya tertuju pada layar raksasa itu. Gambar yang muncul adalah rekaman CCTV hitam putih dengan kualitas tinggi, diambil dari sudut pandang kamera tersembunyi di sebuah gang sempit yang remang-remang. Di layar itu, terlihat sosok wanita tua yang sangat familiar bagi Fahri. Itu adalah ibunya, Ibu Nilam. Wanita itu mengenakan jaket tebal yang terlihat kebesaran dan kerudung instan yang dipasang asal-asalan. Ia tampak gelisah, celingukan ke kanan dan ke kiri seolah takut ada yang melihat. Di tangannya, ia mendekap erat sebuah bungkusan plastik hitam. Fahri mengerutkan kening. Ia mengenali lokasi itu adalah area pasar induk lama yang terkenal rawan kejahatan. Apa yang dilakukan ibunya di tempat seberbahaya itu sendirian? Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kurus dengan tato di leher muncul dari balik bayangan. Pria itu mendekati Ibu Nilam. Terjadi percakapan singkat di antara mereka. Ibu Nilam menyerahkan bungkusan plastik hitam itu kepada pria tersebut, dan sebagai gantinya, pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal yang langsung dimasukkan Ibu Nilam ke dalam saku jaketnya. Gerakan tangan Ibu Nilam terlihat cepat dan terlatih. Sama sekali tidak terlihat seperti wanita tua yang rapuh dan sakit-sakitan, seperti yang sering ia keluhkan pada Fahri. Fahri ternganga melihat adegan itu. Ia mencoba menyangkal dalam hatinya, meyakinkan diri bahwa itu pasti hanya transaksi jual-beli biasa. Mungkin ibunya sedang membeli obat herbal atau menjual perhiasan lama. Namun, Winda mematahkan penyangkalan Fahri dengan kejam. Suara Winda terdengar menggema melalui pengeras suara ruangan, menjelaskan detail dari apa yang sedang Fahri tonton. Ia mengatakan bahwa bungkusan hitam yang diserahkan Ibu Nilam itu berisi 500 butir pil obat penenang dosis tinggi yang termasuk dalam kategori obat terlarang golongan 1. Obat-obatan itu dicuri dari gudang farmasi dan dijual kembali di pasar gelap dengan harga tinggi kepada para pecandu. Ibu Nilam, wanita yang selama ini Fahri anggap suci bak malaikat, ternyata adalah seorang kuda
atau kurir senior dalam sindikat peredaran obat ilegal tersebut. Fahri berteriak tidak terima. Ia berdiri dan menunjuk layar itu dengan tangan gemetar, menuduh Winda memalsukan video tersebut. Ia berkeras bahwa ibunya adalah wanita yang taat beragama, rajin pengajian, dan tidak mungkin terlibat kriminalitas. Ia berteriak bahwa bungkusan itu pasti berisi jamu atau kerupuk pesanan orang. Winda hanya tersenyum tipis menanggapi histeria Fahri. Ia memberi isyarat lagi pada operator. Layar monitor itu kini menampilkan data forensik dan riwayat obrolan pesan singkat dari ponsel Ibu Nilam yang telah disadap. Deretan pesan teks terpampang jelas di layar, memperlihatkan percakapan antara Ibu Nilam dengan kontak bernama Bos Apotek. Bahasa yang digunakan dalam pesan itu sangat vulgar dan penuh kode-kode jalanan. Ibu Nilam membahas tentang rute pengiriman, menghindari patroli polisi, dan tawar-menawar harga per butir pil. Ada juga pesan suara yang diputar Winda. Terdengar jelas suara cempreng Ibu Nilam yang sedang memaki seseorang karena pembayaran yang telat. Suara itu jauh berbeda dari suara lembut dan merengek yang biasa didengar Fahri saat ibunya minta uang bulanan. Winda kemudian menjelaskan benang merah dari semua kekacauan hidup Fahri. Ia mengingatkan Fahri pada kejadian-kejadian masa lalu. Ingatkah Fahri ketika mobil sedannya sering dipinjam Ibu Nilam dengan alasan ingin pergi kondangan atau arisan? Ternyata mobil itu digunakan untuk mengangkut stok obat terlarang dalam jumlah besar agar tidak dicurigai polisi, karena mobil Fahri terlihat seperti mobil pegawai kantoran biasa. Ingatkah Fahri ketika Ibu Nilam sering menelepon sambil menangis meminta uang dalam jumlah besar dengan alasan sakit mendadak atau butuh operasi? Uang itu sebenarnya digunakan untuk membayar denda kepada sindikat, karena Ibu Nilam sering ceroboh menghilangkan barang atau ditipu oleh pembeli. Fahri lah yang selama ini tanpa sadar memodali bisnis haram ibunya, dan menjadi fasilitator transportasi bagi sindikat narkoba. Fahri jatuh terduduk lagi. Kakinya benar-benar lemas. Bayangan ibunya yang selama ini ia puja sebagai wanita terhebat di dunia hancur berkeping-keping. Ia merasa mual. Ia teringat betapa seringnya ia memarahi Winda karena dianggap pelit pada ibunya, padahal Winda mungkin sudah tahu kebenarannya sejak lama. Fahri menatap Winda dengan tatapan kosong, bertanya lirih kenapa Winda diam saja selama ini. Kenapa Winda membiarkan ibunya terus melakukan dosa itu? Winda menjawab dengan nada pragmatis yang dingin. Ia menjelaskan bahwa ia membiarkan Ibu Nilam beroperasi, karena sindikat tempat Ibu Nilam bekerja, adalah salah satu target operasi jangka panjang organisasinya. Winda menjadikan Ibu Nilam sebagai umpan untuk memancing ikan yang lebih besar. Selama Ibu Nilam masih berguna sebagai sumber informasi, Winda melindunginya dari kejaran polisi lokal. Winda lah yang sering menyuap petugas patroli agar mobil Fahri tidak digeledah saat Ibu Nilam membawanya. Winda lah yang memastikan Ibu Nilam tidak mati dibunuh saingan bisnisnya. Namun, malam ini, toleransi Winda sudah habis. Winda menceritakan kejadian beberapa jam yang lalu, alasan kenapa Fahri membatalkan makan malam. Ibu Nilam tertangkap dalam razia gabungan di pelabuhan saat hendak mengambil pasokan baru. Kali ini, Winda tidak turun tangan untuk mencegah penangkapan itu. Sebaliknya, Winda lah yang memberikan tip anonim kepada polisi tentang lokasi transaksi Ibu Nilam. Telepon panik Ibu Nilam kepada Fahri tadi adalah panggilan terakhir sebelum ponselnya disita petugas. Winda sengaja melakukan itu sebagai hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri, membersihkan sampah-sampah toksik dari kehidupannya. Saat Fahri masih bergulat dengan guncangan mental yang hebat itu, tiba-tiba lampu ruangan The Hive berubah warna menjadi merah berkedip-kedip. Suara sirena alarm meraung kencang, memekakkan telinga. Para staf yang tadinya tenang kini bergerak cepat dan sigap. Tangan mereka menari di atas keyboard dengan kecepatan tinggi. Suara sistem otomatis terdengar dari pengeras suara, memberitahukan adanya pelanggaran keamanan di perimeter luar pintu masuk utama. Winda menoleh ke arah layar keamanan dengan ekspresi waspada namun tidak panik. Di layar itu, terlihat rekaman dari kamera pengawas di lorong masuk tempat Fahri tadi diseret. Seorang wanita muda dengan pakaian ketat serba hitam sedang berusaha meretas panel kunci pintu. Wanita itu bergerak lincah, melumpuhkan satu penjaga dengan gerakan bela diri yang efektif. Fahri menyipitkan mata melihat layar itu, mencoba mengenali sosok penyusup tersebut. Ketika wanita itu menoleh ke arah kamera, jantung Fahri seakan berhenti berdetak untuk kedua kalinya malam ini. Wajah penyusup itu adalah wajah yang sangat ia rindukan beberapa jam lalu. Itu adalah Laura. Namun, Laura di layar itu tidak terlihat manis dan manja seperti Laura yang ia kenal. Laura di layar itu terlihat ganas, memegang pisau taktis, dan memiliki tatapan mata seorang pembunuh. Winda tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat menyeramkan di telinga Fahri. Winda berkata bahwa pesta malam ini semakin meriah. Tamu tak diundang kedua sudah tiba. Laura,
Selingkuhan Fahri, ternyata bukan sekadar wanita murahan yang mengejar harta, tapi seekor serigala yang menyamar menjadi domba untuk masuk ke kandang singa. Dan malam ini, Winda sudah siap untuk menguliti serigala itu hidup-hidup di depan mata suaminya. Suara sirena alarm yang memekakan telinga perlahan mereda, tergantikan oleh dengungan rendah mesin pendingin ruangan yang kembali mendominasi atmosfer The Hive. Lampu merah yang berkedip tanda bahaya kini telah kembali menjadi putih terang, namun ketegangan di udara sama sekali tidak berkurang. Mata semua orang di ruangan raksasa itu tertuju pada pintu akses utama yang terbuat dari baja tebal. Pintu itu terbuka perlahan dengan suara desis hidrolik, menampakkan dua orang penjaga keamanan bertubuh raksasa yang sedang menyeret seorang wanita masuk ke dalam ruangan. Wanita itu meronta-ronta dengan liar, menendang dan menyumpah serapah. Namun tenaga fisiknya tidak sebanding dengan cengkeraman besi para penjaga yang menahannya. Fahri menyipitkan mata, berusaha mengenali sosok wanita yang sedang diseret itu. Jantungnya berdegup kencang, separuh berharap bahwa penglihatannya salah, separuh lagi takut akan kebenaran yang akan menghantamnya. Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam yang ketat dan taktis, sangat berbeda dengan gaun-gaun manis berwarna pastel yang biasa ia lihat. Rambutnya yang panjang terikat kuda berantakan, dan ada luka lebam di sudut bibirnya. Namun, wajah itu tidak bisa dipungkiri lagi. Itu adalah Laura. Wanita yang beberapa jam lalu memeluknya mesra di apartemen, wanita yang ia anggap sebagai pelarian indahnya dari kebosanan rumah tangga, kini berada di sini, di markas bawah tanah rahasia ini, dalam keadaan terikat sebagai tawanan. Fahri, didorong oleh insting kepahlawanan yang salah tempat dan rasa cinta buta yang bodoh, berlari kecil mendekati Laura. Ia berteriak pada para penjaga untuk melepaskan kekasihnya. Dalam benak Fahri yang naif, ia berpikir Laura mungkin membuntutinya karena khawatir, atau Laura diculik oleh orang-orang jahat ini untuk mengancamnya. Ia tidak bisa memproses kenyataan bahwa Laura adalah penyusup. Fahri mencoba meraih tangan Laura, bertanya dengan suara gemetar apakah wanita itu baik-baik saja. Namun, respons yang ia terima sungguh di luar dugaan. Laura tidak menatapnya dengan pandangan memohon pertolongan atau kasih sayang. Laura menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian dan kejijikan yang mendalam. Wanita itu meludah tepat ke wajah Fahri. Cairan ludah bercampur sedikit darah mengenai pipi Fahri, membuatnya terlonjak mundur karena kaget. Laura tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar sangat kasar dan meremehkan. Ia membentak Fahri agar menyingkir dari hadapannya. Laura memaki Fahri dengan sebutan laki-laki bodoh yang tidak berguna. Kata-kata kasar itu meluncur deras dari mulut Laura, menghancurkan citra wanita lembut dan manja yang selama ini Fahri puja. Fahri terpaku di tempatnya, tangannya mengusap pipi yang basah oleh ludah, matanya membelalak tidak percaya. Ia bertanya dengan lirih kenapa Laura melakukan itu. Bukankah mereka saling mencintai? Laura kembali tertawa, kali ini lebih keras hingga menggema di seluruh ruangan. Ia menatap Fahri seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Laura akhirnya membuka kedoknya. Ia mengaku bahwa ia tidak pernah mencintai Fahri, bahkan sedetik pun tidak. Bagi Laura, Fahri hanyalah sebuah misi, sebuah batu loncatan, dan alat yang paling mudah dimanipulasi. Laura mengungkapkan identitas aslinya sebagai agen lapangan dari organisasi Black Swan, sebuah kelompok intelijen swasta yang menjadi rival abadi organisasi milik Winda. Tugas Laura sangat spesifik, mendekati Fahri, suami dari target utama mereka, untuk mencari celah keamanan dan menggali informasi tentang Winda. Fahri menggelengkan kepalanya lemah, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menyangkal ucapan Laura. Ia mengungkit momen-momen indah mereka, hadiah-hadiah yang ia berikan, dan janji-janji manis yang Laura ucapkan. Laura memotong ucapan Fahri dengan kejam. Ia menjelaskan bahwa semua itu hanyalah teknik dasar spionase yang disebut honeypot. Mendekati Fahri adalah tugas paling mudah yang pernah ia lakukan, karena Fahri memiliki ego yang rapuh dan kebutuhan validasi yang tinggi. Cukup dengan sedikit pujian tentang betapa hebatnya Fahri dan sedikit keluhan tentang betapa membosankannya Winda, Fahri langsung bertekuk lutut dan membuka semua akses pribadinya. Laura bahkan tahu kata sandi ponsel Fahri, data kantor Fahri, hingga jadwal rutin Winda, semua karena Fahri yang dengan sukarela menceritakannya di atas ranjang. Winda, yang sejak tadi duduk diam di kursi kebesarannya menyaksikan drama itu dengan wajah datar, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun mematikan, membelah perdebatan menyedihkan antara suami dan selingkuhannya itu. Winda berkata bahwa ia sudah tahu keberadaan Laura sejak hari pertama wanita itu mendekati Fahri di kedai kopi 6 bulan lalu. Winda membiarkan sandiwara perselingkuhan itu terjadi bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia ingin mengawasi pergerakan organisasi Black Swan melalui Laura. Winda menjadikan Fahri sebagai umpan hidup. Selama Laura sibuk mengurus Fahri yang manja,
Winda bisa melacak aliran data yang dikirim Laura ke markas pusatnya. Fahri hanyalah pion yang dimainkan oleh 200 catur di papan permainan yang tidak ia mengerti. Winda turun dari panggungnya, langkah kakinya terdengar tegas mendekati Laura yang kini dipaksa berlutut oleh penjaga. Winda menatap Laura dengan tatapan dingin seorang predator puncak. Ia berkata bahwa Laura telah melakukan kesalahan fatal dengan mencoba menerobos masuk ke The Hive malam ini. Laura membalas tatapan itu dengan nyalang, berkata bahwa ia harus mengambil risiko itu karena Fahri tiba-tiba menghilang ke kuburan tua, dan ia pikir Fahri akan membocorkan rahasia kepada Winda. Laura takut misinya gagal, jadi ia nekat menyusul. Winda tersenyum sinis, memuji keberanian Laura yang bodoh. Ia kemudian beralih menatap Fahri yang kini tampak hancur lebur. Fahri merasa dunia di sekelilingnya berputar. Dua wanita yang ada dalam hidupnya ternyata memanfaatkannya. Ibunya memanfaatkannya sebagai kurir obat terlarang tanpa ia sadari. Laura memanfaatkannya sebagai pintu masuk spionase. Dan Winda, istrinya sendiri, memanfaatkannya sebagai tameng persembunyian. Fahri menyadari betapa kerdil dan bodohnya dia. Ia merasa telanjang di hadapan semua orang. Tidak ada cinta yang tulus untuknya. Semua hanya transaksi. Semua hanya kepentingan. Rasa sakit di hatinya bukan lagi karena patah hati, tapi karena hancurnya harga diri yang selama ini ia junjung tinggi. Ia menatap Laura yang masih menatapnya benci, lalu menatap Winda yang menatapnya dingin. Fahri sadar, ia sendirian di ruangan yang penuh sesak ini. Winda memberi isyarat kepada Tuan Malik. Pria parubaya itu menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan data pengiriman informasi yang dilakukan Laura. Ternyata, data yang dicuri Laura dari laptop Fahri minggu lalu bukanlah data perusahaan logistik biasa, melainkan data umpan yang sengaja ditanam Winda. Data itu berisi koordinat palsu markas cabang organisasi Winda. Winda telah mempermainkan Laura dan organisasinya sejak awal. Laura yang mendengar itu berteriak marah, menyadari bahwa ia telah kalah telak bahkan sebelum melangkah masuk. Ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk data sampah. Kegagalan ini berarti hukuman mati dari organisasinya sendiri. Fahri, yang kini telah kehilangan segalanya, cinta, kepercayaan, dan kebanggaan, jatuh berlutut di lantai. Ia menangis tanpa suara, bahunya terguncang hebat. Ia melihat Laura diseret menjauh ke sudut ruangan, dan ia melihat Winda kembali duduk di singgasananya. Panggung sandiwara kehidupan Fahri telah runtuh, menyisakan puing-puing kenyataan yang terlalu pahit untuk ditelan. Malam ulang tahun Winda yang seharusnya menjadi makan malam sederhana, telah berubah menjadi malam pengadilan bagi dosa-dosa dan kebodohan Fahri. Keheningan kembali menyelimuti The Hive, setelah Laura diamankan di sudut ruangan dengan mulut disumbat, agar tidak lagi meneriakkan sumpah serapah. Winda duduk kembali di kursi kerjanya yang megah, menatap Fahri yang masih berlutut di lantai dengan tatapan yang sulit ditebak. Tidak ada lagi sisa-sisa kehangatan seorang istri di mata itu. Yang ada hanyalah perhitungan dingin seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Winda meletakkan sebuah pistol otomatis berwarna hitam matte di atas meja mahoni di depannya. Bunyi logam beradu dengan kayu terdengar nyaring, membuat Fahri tersentak kaget dan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Winda berbicara dengan nada rendah yang bergema melalui akustik ruangan yang sempurna. Ia berkata bahwa dalam dunia intelijen tempat ia bernaung, setiap kesalahan harus dibayar mahal, dan setiap pengkhianatan memiliki konsekuensi. Fahri telah melakukan kesalahan ganda, mengkhianati pernikahan mereka dan secara tidak sengaja membahayakan keamanan organisasi dengan membawa masuk mata-mata musuh. Namun, Winda masih ingin memberikan satu kesempatan terakhir, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia yang pernah berbagi atap dengannya selama 5 tahun. Sebuah ujian terakhir untuk melihat apakah masih ada setitik saja moralitas atau keberanian yang tersisa dalam diri Fahri. Winda menampilkan 2 gambar di layar monitor besar di belakangnya. Gambar sebelah kiri adalah siaran langsung dari sel tahanan kepolisian tempat Ibu Nilam sedang diperiksa. Wanita tua itu terlihat ketakutan, meringkuk di sudut ruangan interogasi, wajahnya pucat pasi tanpa riasan tebal yang biasa ia pakai. Gambar sebelah kanan adalah Laura yang terikat di sudut ruangan The Hive. Nasibnya kini berada di ujung tanduk karena organisasi Black Swan pasti akan memburunya atas kegagalan misi, atau Winda bisa saja menyerahkannya ke pihak berwajib atas tuduhan spionase industri dan percobaan pembobolan. Winda memberikan ultimatum yang mengerikan. Ia berkata bahwa ia memiliki kuasa untuk membebaskan salah satu dari mereka. Dengan jaringan koneksinya, Winda bisa mengatur agar kasus Ibu Nilam hilang karena kurang bukti, membiarkan wanita tua itu bebas dan menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo yang layak. Atau, Winda bisa membiarkan Laura pergi dengan aman, memberinya identitas baru dan tiket ke luar negeri, agar ia bisa memulai hidup baru jauh dari kejaran organisasi Black Swan. Tapi syaratnya mutlak, Fahri harus memilih satu.
Hanya satu. Satunya lagi akan dibiarkan membusuk sesuai nasib mereka masing-masing. Ibu Nilam akan dipenjara seumur hidup karena obat terlarang, atau Laura akan dieksekusi oleh rivalnya. Fahri menatap kedua gambar itu bergantian. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Napasnya memburu cepat. Ini adalah pilihan yang mustahil. Di satu sisi adalah ibunya, wanita yang melahirkannya, meskipun ternyata seorang kriminal yang memanfaatkannya. Di sisi lain adalah Laura, wanita yang ia cintai, atau ia pikir ia cintai, meskipun ternyata seorang mata-mata yang membencinya. Fahri merasa kepalanya akan pecah. Tekanan psikologis ini terlalu berat untuk mentalnya yang lemah. Ia menatap Winda, memohon dengan tatapan mata agar Winda tidak memaksanya memilih. Tapi Winda hanya diam, jarinya mengetuk-ngetuk meja menunggu jawaban. Waktu terus berjalan. Dalam kepanikan yang memuncak, otak Fahri bekerja dengan cara yang sangat egois. Sebuah sifat dasar yang selama ini ia sembunyikan namun Winda ketahui dengan sangat baik. Fahri teringat pada masalahnya sendiri yang paling mendesak. Hutang investasi bodong yang nilainya ratusan juta rupiah, ancaman debt collector yang akan menyebarkan aibnya, dan ancaman penjara karena penggelapan uang kantor yang baru saja dibongkar Tuan Malik. Jika ia memilih Ibu Nilam, ia tetap miskin dan dikejar hutang. Jika ia memilih Laura, Laura pasti akan meninggalkannya. Tidak ada keuntungan baginya dalam kedua pilihan itu. Dengan suara gemetar dan serak, Fahri akhirnya meneriakkan jawabannya. Jawaban yang membuat hening seluruh ruangan. Fahri tidak menyebut nama Ibu Nilam. Ia juga tidak menyebut nama Laura. Fahri berteriak memohon agar Winda menyelamatkan dirinya. Ia memohon agar Winda melunasi semua hutang-hutangnya, membersihkan nama baiknya dari kasus penggelapan kantor, dan membiarkannya hidup nyaman. Ia berdalih bahwa ia adalah korban di sini, korban kebohongan ibunya dan korban manipulasi Laura. Ia merasa dirinya yang paling pantas diselamatkan. Bayarkan hutangku, Winda. Kamu kaya raya. Uang itu tidak ada artinya bagimu. Selamatkan aku suamimu, teriak Fahri histeris. Winda memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ekspresinya bukan marah, melainkan kecewa yang mendalam bercampur rasa jijik. Prediksinya benar. Fahri adalah pengecut sejati. Di saat ia memiliki kesempatan untuk menebus dosa dengan menyelamatkan orang lain, ia justru memilih untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Winda membuka matanya, menatap Fahri dengan pandangan yang seolah membekukan darah. Ia berkata lirih bahwa Fahri telah gagal dalam ujian terakhir kemanusiaan. Fahri baru saja membuktikan bahwa ia tidak layak mendapatkan belas kasihan apapun. Winda berdiri, mengambil pistol dari meja, bukan untuk menembak, tapi untuk memasukkannya kembali ke dalam laci dengan gerakan tegas. Ia berkata bahwa vonis telah jatuh. Karena Fahri memilih dirinya sendiri dan mengabaikan nasib ibu serta kekasihnya, maka Winda tidak akan menyelamatkan siapapun. Tidak Ibu Nilam, tidak Laura, dan terutama, tidak Fahri. Winda memerintahkan Tuan Malik untuk mengeksekusi protokol pembersihan total. Tuan Malik mengangguk patuh dan mengetik serangkaian perintah di tabletnya. Detik itu juga, ponsel Fahri bergetar hebat. Notifikasi beruntun masuk. Notifikasi dari bank bahwa semua rekeningnya telah dibekukan dan asetnya disita. Notifikasi dari kepolisian bahwa surat perintah penangkapan atas nama Fahri Pratama telah diterbitkan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dan keterlibatan dalam jaringan distribusi obat terlarang sebagai pemilik kendaraan operasional. Notifikasi email pemecatan tidak hormat dari kantor. Dalam hitungan detik, kehidupan sosial dan ekonomi Fahri dihapus dari muka bumi. Winda juga memerintahkan agar bukti lengkap kejahatan Ibu Nilam dikirim ke jaksa penuntut umum, memastikan tidak ada celah hukum bagi wanita tua itu untuk lolos. Untuk Laura, Winda memerintahkan agar wanita itu diserahkan ke pihak berwajib dengan bukti lengkap spionase industri, membiarkannya membusuk di penjara negara ini daripada dibunuh organisasinya, sebuah hukuman yang lebih kejam bagi seorang agen karena ia akan hidup dalam rasa malu. Fahri meraung, mencoba berlari ke arah Winda untuk memohon ampun, namun kakinya dijegal oleh penjaga hingga ia tersungkur mencium lantai. Winda menatapnya dari ketinggian, tatapannya seperti seorang ratu yang melihat narapidana mati. Winda mengucapkan kalimat terakhirnya untuk Fahri, sebuah kalimat talak yang tegas dan final. Ia menyatakan bahwa mulai detik ini, pernikahan mereka dianggap tidak pernah ada. Winda akan menghapus jejak digital pernikahannya, membakar semua foto, dan kembali menjadi hantu. Fahri akan diingat dunia hanya sebagai seorang kriminal gagal yang menghancurkan hidupnya sendiri karena keserakahan. Dua penjaga mengangkat tubuh Fahri yang lemas seperti karung beras. Mereka menyeretnya keluar dari ruangan The Hive, diikuti oleh Laura yang juga diseret di belakangnya.
Fahri berteriak memanggil nama Winda, tapi Winda sudah membalikan badan, kembali menatap layar monitor raksasa yang menampilkan peta dunia. Pintu baja tertutup rapat, memisahkan Fahri dari satu-satunya peluang keselamatan yang pernah ia miliki namun ia sia-siakan. Di dalam ruangan kedap suara itu, Winda kembali menyesap tehnya, air matanya menetes satu titik, bukan untuk Fahri, tapi untuk 5 tahun waktunya yang terbuang sia-sia bagi pria yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Fahri merasakan tubuhnya dihempaskan dengan kasar ke atas tanah yang basah dan dingin. Aroma tanah kuburan dan daun busuk yang menyengat seketika memenuhi rongga hidungnya, menggantikan aroma steril dan dingin dari markas bawah tanah The Hive. Ia terbatuk-batuk, berusaha menghirup udara malam yang terasa menusuk paru-parunya. Kepalanya pening luar biasa, seolah baru saja diputar di dalam mesin sentrifugal. Pandangannya kabur, namun ia bisa merasakan tekstur rumput liar yang menggelitik wajahnya. Ia tidak lagi berada di ruangan canggih penuh layar monitor. Ia kembali berada di tengah kegelapan kompleks pemakaman Belanda tua yang sunyi dan mencekam. Ia mencoba bangkit, namun kedua tangannya terasa kaku, seolah baru saja disuntikan zat pelumpuh saraf sementara. Di sampingnya, ia mendengar suara erangan tertahan. Fahri menoleh dan melihat Laura tergeletak tak jauh darinya dalam kondisi pingsan, dengan tangan dan kaki terikat tali plastik yang kuat. Fahri ingin berteriak memanggil Winda, ingin memohon sekali lagi, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Hening. Tidak ada suara mesin hidrolik, tidak ada suara dengungan server komputer, dan tidak ada jejak pintu baja yang tadi ia lewati. Di hadapannya hanya berdiri bangunan mausoleum tua yang pintunya tertutup rapat, tampak seolah tidak pernah dibuka selama ratusan tahun. Belum sempat Fahri memproses apa yang terjadi, cahaya menyilaukan tiba-tiba menembus kegelapan malam, diikuti oleh suara sirene yang meraung-raung memecah kesunyian hutan kota. Cahaya biru dan merah berputar-putar, memantul di nisan-nisan batu, menciptakan bayangan mengerikan yang menari-nari. 3 mobil patroli polisi dan 1 mobil van taktis berhenti dengan rem mendecit di area pelataran makam. Puluhan petugas berseragam lengkap dengan rompi anti peluru berlompatan turun, senjata mereka terarah lurus ke arah Fahri dan Laura. Teriakan perintah agar tiarap dan jangan bergerak terdengar susul-menyusul, menciptakan kekacauan yang memekakkan telinga. Fahri mengangkat tangannya dengan gemetar, air mata keputusasaan mengalir di pipinya yang kotor oleh tanah. Seorang petugas polisi menerjangnya, menekan wajah Fahri ke tanah, dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Fahri berteriak histeris, mencoba menjelaskan situasinya. Ia berteriak bahwa ia bukan penjahat, bahwa istrinya ada di bawah tanah, di dalam makam itu. Ia meracau tentang markas intelijen, tentang layar monitor raksasa, dan tentang konspirasi tingkat tinggi. Namun, semakin keras ia berteriak, semakin kasar perlakuan polisi padanya. Bagi para petugas, racauan Fahri terdengar seperti halusinasi seorang pecandu berat yang sedang sakau. Salah satu petugas senior melakukan penggeledahan badan pada Fahri. Dari saku jas Fahri, saku yang Fahri yakin kosong saat ia berangkat dari rumah, petugas itu menarik keluar sebuah bungkusan plastik bening berisi puluhan butir pil berwarna biru. Fahri terbelalak melihatnya. Itu adalah jenis obat terlarang yang sama dengan yang diedarkan oleh ibunya. Fahri menggeleng kuat-kuat, berteriak bahwa itu bukan miliknya, bahwa itu dijebak. Namun, bukti fisik sudah ada di tangan polisi. Di mata hukum, Fahri baru saja tertangkap basah di lokasi tersembunyi dengan barang bukti obat terlarang dalam jumlah signifikan. Winda, atau anak buahnya, telah menanam barang bukti itu dengan sangat rapi sebelum membuang Fahri keluar. Sementara itu, tim polisi lain mendobrak pintu mausoleum yang ditunjuk-tunjuk oleh Fahri. Fahri menahan napas, berharap polisi menemukan lift rahasia itu. Jika polisi melihat The Hive, maka cerita Fahri akan terbukti benar. Ia berharap polisi menemukan Winda. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping ketika kepala tim penggeledah keluar dari mausoleum dengan wajah kesal. Petugas itu melaporkan kepada komandannya bahwa bangunan itu kosong melompong. Tidak ada lift, tidak ada teknologi, tidak ada jalan rahasia. Lantainya hanyalah tanah padat dan batu ubin pecah yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu tebal. Fahri berteriak tidak percaya. Ia meronta, memaksa polisi membawanya masuk untuk melihat sendiri. Petugas yang jengkel akhirnya menyeret Fahri masuk ke dalam mausoleum, hanya untuk membungkam mulutnya. Dan benar saja, ruangan itu kosong. Lantai keramik motif catur hitam putih yang mengkilap tadi sudah tidak ada, digantikan oleh lantai batu kusam yang retak. Dinding-dindingnya berlumut, bukan dinding metalik steril. Teknologi kamuflase holografik dan mekanisme hidrolik yang dimiliki organisasi Winda begitu canggih, sehingga mampu menyembunyikan, atau mungkin memindahkan akses markas dalam hitungan menit. Di mata dunia, tempat itu hanyalah kuburan tua biasa.
Fahri menjerit frustrasi, memukul-mukul kepalanya sendiri, tampak persis seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya. Fahri digelandang masuk ke dalam mobil polisi, duduk terhimpit di antara dua petugas yang menatapnya dengan jijik. Di mobil lain, ia melihat Laura yang baru sadar juga sedang diamankan. Laura tidak berteriak. Wanita itu hanya menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat pasi, menyadari bahwa karirnya sebagai mata-mata dan hidupnya sebagai wanita bebas sudah tamat. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi, Fahri melihat iring-iringan mobil lain yang membawa tahanan. Dari balik jendela teralis besi mobil tahanan itu, ia melihat ibunya, Ibu Nilam. Wanita tua itu menangis histeris sambil memukul-mukul kaca jendela, menatap mobil Fahri dengan tatapan penuh amarah dan tuduhan. Malam itu, keluarga kecil yang dibangun di atas kebohongan itu resmi runtuh di jalanan aspal yang dingin. Sesampainya di kantor polisi, mimpi buruk Fahri berlanjut ke tahap interogasi. Ia didudukan di kursi besi yang dingin di ruangan sempit dengan lampu sorot yang menyilaukan. Penyidik melemparkan tumpukan berkas ke atas meja. Berkas-berkas itu berisi bukti penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Fahri selama 2 tahun terakhir, bukti yang dikirimkan oleh Tuan Malik. Ditambah dengan kepemilikan obat terlarang yang ditemukan di sakunya, dan kesaksian, yang direkayasa, bahwa mobil Fahri sering terlihat di lokasi transaksi narkotika jaringan Ibu Nilam, nasib Fahri sudah terkunci. Fahri mencoba menceritakan tentang Winda. Ia mengatakan bahwa istrinya adalah dalang dari semua ini. Ia menyebut nama Winda Kusuma, sang pemilik perusahaan logistik, sang ratu intelijen. Penyidik menatap Fahri dengan pandangan aneh. Penyidik itu kemudian menunjukkan data kependudukan. Di database sipil, nama Winda Kusuma memang ada sebagai istri Fahri, tetapi statusnya tercatat sebagai ibu rumah tangga biasa yang sudah mengajukan gugatan cerai 2 hari yang lalu dengan alasan KDRT dan penelantaran ekonomi. Tidak ada catatan kepemilikan perusahaan, tidak ada jejak aset triliunan rupiah. Lebih mengerikan lagi, ketika polisi mencoba melacak keberadaan Winda di rumah mereka, rumah itu ditemukan kosong. Tetangga bersaksi bahwa Winda sudah pindah sejak seminggu lalu, sebuah manipulasi ingatan atau data yang dilakukan tim Winda. Winda telah menghapus jejak digitalnya dengan sempurna. Ia menjadi hantu. Bagi polisi dan dunia luar, Winda hanyalah korban yang malang dari suami yang jahat, pecandu, dan korup. Fahri dianggap mengarang cerita fiksi ilmiah tentang markas bawah tanah untuk menutupi kejahatannya, atau karena efek halusinasi obat terlarang. Malam itu, di dalam sel tahanan sementara yang bau pesing dan penuh sesak, Fahri duduk memeluk lututnya di sudut ruangan. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah dingin Winda yang menatapnya dari singgasana. Ia mendengar suara Winda yang menjatuhkan vonis talak. Fahri menyadari bahwa ia sedang melawan musuh yang tidak bisa ia lihat, tidak bisa ia sentuh, dan tidak bisa ia kalahkan. Ia sendirian. Benar-benar sendirian di dunia yang tiba-tiba menjadi sangat asing dan bermusuhan. Di luar sana, fajar mulai menyingsing, menandai hari pertama dari sisa hidupnya yang akan ia habiskan di balik jeruji besi, sementara wanita yang ia sia-siakan kini terbang bebas, tak tersentuh oleh hukum manusia biasa. 1 tahun telah berlalu sejak malam kelam di pemakaman tua itu, namun bagi Fahri, waktu seolah berhenti berputar. Ia kini mendekam di lembaga pemasyarakatan kelas 1, sebuah tempat di mana harapan mati perlahan-lahan dimakan oleh rutinitas yang membosankan dan kekerasan yang tersembunyi. Fahri yang dulu selalu tampil necis dengan kemeja licin dan rambut tertata rapi, kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang permanen, dan kulitnya kusam. Rambutnya dipotong hampir botak, dan ada bekas luka baru di pelipisnya. Hasil dari pelajaran yang diberikan oleh narapidana lain karena Fahri terlalu sering meracau tentang istrinya yang seorang ratu intelijen. Di penjara ini, Fahri adalah lelucon. Para sipir dan sesama tahanan memanggilnya, si komandan, dengan nada mengejek, karena Fahri sering berteriak dalam tidurnya, memberi perintah pada pasukan bayangan yang tidak ada. Tidak ada yang percaya ceritanya. Bagi mereka, Fahri hanyalah koruptor kacangan yang juga terlibat jaringan obat terlarang ibunya sendiri. Kunjungan keluarga adalah waktu yang paling menyiksa bagi Fahri. Bukan karena ia rindu, tapi karena ia harus bertemu dengan satu-satunya kerabat yang tersisa. Ibunya, yang kini ditahan di blok wanita di kompleks penjara yang sama. Pertemuan mereka di ruang kunjungan gabungan selalu diwarnai dengan kebencian. Ibu Nilam, yang kini duduk di kursi roda karena stroke ringan, tidak pernah berhenti menyalahkan Fahri. Dengan suara pelat dan air mata buaya, ia memaki Fahri sebagai anak durhaka yang tidak becus melindunginya. Ibu Nilam menuduh Fahri lah yang menjebaknya, padahal kenyataannya Fahri lah yang menjadi korban keserakahan ibunya.
Hubungan ibu dan anak yang dulu terlihat sangat dekat dan saling ketergantungan itu, kini berubah menjadi racun yang saling membunuh jiwa masing-masing. Mereka terjebak dalam lingkaran setan saling menyalahkan, membusuk bersama dalam penyesalan yang terlambat. Sementara itu, nasib Laura tidak kalah tragis. Setelah proses hukum yang panjang dan memalukan, di mana bukti-bukti spionasenya dibeberkan di pengadilan tertutup, Laura dideportasi ke negara asalnya. Namun, ia tidak pulang sebagai warga negara biasa. Ia pulang sebagai agen yang gagal dan terbongkar. Di dunia intelijen, agen yang gagal dan tertangkap adalah aib. Kabar terakhir yang didengar, melalui bisik-bisik pengacara pro bono Fahri, Laura kini mendekam di penjara militer negaranya dengan hukuman seumur hidup atas tuduhan pengkhianatan ganda dan kegagalan misi. Kecantikan dan kelicikannya tidak lagi bisa menyelamatkannya. Ribuan kilometer jauhnya dari sel penjara yang pengap itu, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Di sebuah teras penthouse eksklusif yang menghadap langsung ke Selat Bosporus di Istanbul, Turki, seorang wanita duduk menikmati angin sore yang sejuk. Wanita itu mengenakan busana muslimah high-end berwarna pastel yang lembut, rancangan desainer ternama yang harganya mungkin setara dengan gaji Fahri selama 5 tahun. Jilbab sutranya berkibar pelan ditiup angin, membingkai wajah cantiknya yang kini terlihat lebih segar, lebih muda, dan jauh lebih bahagia. Wanita itu adalah Winda. Tidak ada lagi jejak, istri penurut, yang membosankan dalam dirinya. Ia memancarkan aura kekuasaan yang tenang namun absolut. Di hadapannya, terhidang secangkir teh Turki aromatik dan beberapa potong baklava. Ia tidak sedang menunggu suami yang terlambat pulang, dan ia tidak sedang pusing memikirkan tagihan listrik. Ia sedang membaca laporan intelijen terbaru pada tablet transparan tipis yang ada di pangkuannya. Laporan itu berisi data stabilitas politik di Eropa Timur, sebuah proyek besar yang sedang ditangani oleh organisasinya, The Keepers. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi muncul dari pintu kaca di belakangnya. Itu adalah Tuan Malik, yang kini tidak lagi menyamar sebagai manajer logistik, melainkan tampil sebagai kepala staf operasional Winda. Tuan Malik membawa sebuah kotak beludru kecil dan meletakkannya di atas meja. Ia melaporkan dengan hormat bahwa paket masa lalu sudah diurus sepenuhnya. Fahri dan komplotannya sudah divonis maksimal sesuai rencana, dan tidak ada jejak yang mengarah kembali ke Winda. Operasi bersih-bersih telah selesai dengan sempurna. Winda tersenyum tipis, menutup tabletnya. Ia mengambil kotak beludru itu dan membukanya. Di dalamnya tersimpan cincin pernikahan emas putih sederhana, cincin yang dulu dibeli Fahri dengan cara menyicil, cincin yang menjadi simbol penjaranya selama 5 tahun. Winda menatap cincin itu tanpa emosi sentimental. Cincin itu bukan lagi simbol cinta, melainkan simbol dari sebuah pelajaran berharga, bahwa kesabaran memiliki batas, dan kebaikan yang disia-siakan akan berubah menjadi badai yang menghancurkan. Winda berdiri, berjalan menuju pagar pembatas teras. Di bawah sana, air laut Selat Bosporus yang biru tua mengalir tenang memisahkan dua benua. Winda mengambil cincin itu dari kotaknya. Ia menggenggamnya sejenak, merasakan dinginnya logam itu di kulitnya. Kemudian, dengan gerakan santai seolah membuang remah roti, ia melemparkan cincin itu jauh ke depan. Cincin itu melayang di udara, berkilau sesaat tertimpa sinar matahari sore, sebelum akhirnya jatuh dan tenggelam di telan dalamnya lautan, hilang untuk selamanya, sama seperti kenangan tentang Fahri dalam hidupnya. Nyonya, suara Tuan Malik memecah lamunan Winda. Dewan Keamanan menunggu keputusan Anda untuk misi selanjutnya di Paris. Apakah Anda siap? Winda berbalik, memunggungi lautan. Ia merapikan jilbabnya, menatap Tuan Malik dengan sorot mata tajam yang penuh determinasi. Senyum di bibirnya bukan lagi senyum manis seorang istri, tapi senyum penuh kemenangan seorang ratu yang memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Tentu saja, Malik, jawab Winda dengan suara mantap. Dunia tidak akan menjaga dirinya sendiri. Dan aku sudah selesai bermain rumah-rumahan. Winda melangkah masuk kembali ke dalam penthouse mewahnya, meninggalkan angin sore yang membawa pergi sisa-sisa masa lalunya. Layar menggelap, meninggalkan penonton dengan kepuasan mutlak melihat bagaimana keadilan ditegakkan bukan dengan pedang, tapi dengan kecerdasan dan keanggunan seorang wanita yang pernah diremehkan. Sang penjaga telah kembali ke tahtanya, dan kali ini, ia memerintah sendirian.